Salam, berjumpa lagi dalam renungan harian Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi hari Senin 5 April tahun 2021. Saudara-saudara, seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sejenak sebagai tuntunan kita dalam sepanjang hidup kita pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Kami akan mendasari hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semoga kami dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, boleh kami mengerti dengan baik, dan kami dituntun untuk melakukannya dengan penuh ketaatan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari kitab Injil Matius pasal 28. Kita mulai baca ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian kata firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Dia bangkit dan menang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, disiksa, dan mati di kayu salib, para murid saat itu menjadi kecewa dan kehilangan harapan. Padahal sebelumnya para murid menaruh harapan yang begitu besar kepada Yesus. Mereka meninggalkan segalanya, orang tuanya, pekerjaannya, harta bendanya untuk mengikut Yesus. Nah, harapan itu semakin sirna ketika batu besar digulingkan ke liang kuburnya dengan penjagaan serdadu-serdadu atau tentara-tentara pada saat itu. Padahal dalam bacaan dikatakan para murid itu telah menyiapkan rempah-rempah untuk mengolesi jenazah Yesus. Hal ini membuktikan bahwa di hati mereka tidak terbesit sedikit pun harapan bahwa Yesus itu akan bangkit. Karena mereka meyakini bahwa harapan mereka itu sudah sirna. Guru mereka, Tuhan mereka itu telah mati. Dan mereka sangat tergoncang saat itu. Tetapi dalam goncangan yang dahsyat itu dikatakan bahwa Yesus menjumpai para murid secara tidak terduga sambil mengatakan, "Salam bagimu."
Salam. Salam ini atau salam damai itu menghangatkan hati para murid. Mereka pun dengan semangat mengabarkan perjumpaan ketika itu kepada murid-murid yang lain. Perjumpaan dengan Yesus setelah kebangkitannya itu mengubah duka para murid yang tadinya sirna, kecewa, menjadi sebuah sukacita yang besar. Harapan mereka bangkit dan ketakutan mereka, kekecewaan mereka itu menjadi hilang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kadang-kadang kita juga menghadapi situasi yang sulit dan berat. Situasi seperti itu kadang-kala membuat kita juga kehilangan harapan, kehilangan sukacita. Tapi berita kebangkitan Yesus itu menjadi penyemangat kita sebagai para murid, membuat harapan kita muncul kembali bahwa Dia atau Yesus itu adalah Allah yang tidak dapat dibungkam oleh derita, oleh siksaan dan kematian sekalipun. Allah menyertai dan memberikan kita damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu, percayalah dan bersandarlah terus kepada Yesus, bahwa Yesus yang mati itu sudah bangkit mengalahkan maut. Tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang mampu mengalahkan kuasa Yesus. Kematian sekalipun itu tidak bisa membuat Yesus tidak berdaya. Hari Paskah yang kita peringati kemarin itu menyatakan bahwa kedaulatan Tuhan Yesus itu tidak bisa diimbangi, tidak bisa dibandingkan dengan kuasa-kuasa yang lain. Selamat Paskah, selamat menikmati anugerah Tuhan buat kita manusia-manusia yang telah ditebus dari dosa. Semoga firman Tuhan memotivasi kita, mendorong kita untuk terus berkarya dan melayani Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Salam. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu kiranya senantiasa mendorong kami untuk terus taat kepadamu, menyampaikan berita sukacita ini, berita kebangkitan-Mu ini, supaya dunia mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang kuasa, yang tidak mampu dibatasi, dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan dunia ini. Kami bersyukur mempunyai Allah yang bangkit untuk kami semua manusia yang telah ditebus dari dosa-dosa kami. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu, semoga mereka bertumbuh lewat pembacaan perenungan firman Tuhan setiap hari. Berkati kami dalam rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan-pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami, semoga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, pelayanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa menolong kami. Ini doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Sempurnakan doa kami, karena kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang telah bangkit bagi kami semua. Amin. Selamat pagi, demikian firman Tuhan. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Salam dan salam sehat.